Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Amal. Saya dari PKUB 2019. Di sini saya akan menerangkan tentang latihan daya tahan kardiorespiratory. Pengertian dari daya tahan sendiri adalah keadaan atau kondisi tubuh yang mampu untuk bekerja dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan setelah melaksanakan pekerjaan tersebut, dan masih menyimpan energi untuk kegiatan rutinitas sehari-hari. Jadi tubuh memiliki daya tahan yang bagus, tidak mudah kelelahan, dan masih menyimpan energi untuk aktivitas selanjutnya. Para ahli pernah mengatakan bahwa daya tahan sendiri adalah suatu atau keadaan atau kondisi tubuh yang mampu untuk bekerja untuk waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan setelah melaksanakan pekerjaan. Jadi ketika kondisi tubuh kita bagus, maka kita saat melakukan pekerjaan kita tidak akan mengalami yang namanya kelelahan yang berlebihan, dan kita pun masih menyimpan energi untuk beraktivitas sehari-hari. Kardiorespiratory ada gabungan dari kata dari kardiovaskuler dan respirasi. Apa sih pengertian dari kardiovaskuler itu? Pengertian dari kardiovaskuler adalah yang berhubungan dengan denyut jantung dan denyut nadi. Nah, sedangkan pengertian dari denyut nadi adalah jumlah denyutan jantung per satu waktu, biasanya atau per menit. Denyut jantung didasarkan pada jumlah kontraksi ventrikal atau di bawah jantung. Orang normal itu memiliki denyut jantung sekitar 40 sampai 60 denyutan per menitnya. Sedangkan denyut nadi sendiri adalah denyutan arteri dari gelombang darah yang mengalir melalui pembuluh darah sebagai akibat dari denyutan jantung tadi. Nah, ketika jantung tadi berdenyut, maka denyut nadi pun ikut berdenyut. Sedangkan pengertian dari respirasi adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari bahasa Latin re atau lagi. Sedangkan spirasi adalah bernapas. Jadi respirasi adalah bernapas lagi. Kebugaran kardiorespirasi atau respiratory adalah seberapa baik tubuh Anda mampu mengangkut oksigen ke otot-otot Anda selama latihan berkepanjangan, dan seberapa baik otot Anda mampu menyerap dan menggunakan oksigen setelah disampaikan untuk menghasilkan energi melalui respirasi seluler. Jadi kardiorespiratory adalah pengertian dari kardiorespiratorinya sendiri adalah kemampuan jantung dan kapasitas paru-paru dalam melakukan aktivitas kerja dalam waktu lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Jadi pengertian dari kardiorespiratory sendiri adalah kemampuan di mana jantung kita dan paru-paru kita untuk mengolah energi, di mana kita saat melakukan aktivitas kita tidak akan mengalami yang namanya kelelahan yang berlebihan, sehingga kita masih dapat beraktivitas seperti biasa untuk sehari-hari. Harry pernah menyatakan bahwa daya tahan dalam olahraga merupakan kemampuan untuk menahan kelelahan lebih lanjut. Harry pun pernah berkata, kebutuhan akan daya tahan semata-mata tidak hanya saat kompetisi berlangsung. Daya tahan itu bukan hanya untuk saat kita berkompetisi dalam lomba saja, tapi untuk kehidupan sehari-hari pun sangatlah berguna. Akan tetapi diperlukan juga pada saat latihan pada aktivitas lainnya. Dengan kata lain,
Jika seorang memiliki daya tahan yang prima, akan cepat mengalami pemulihan setelah melakukan kerja yang berat. Nah, ketika seseorang memiliki daya tahan yang prima atau yang bagus, maka kondisi tubuh itu cepat akan memulih, sehingga kita tidak akan mengalami yang namanya kelelahan dan tubuh kita masih menyimpan energi. Pengertian yang relatif sama dikemukakan oleh Horson, bahwa daya tahan dapat dibagi 3 bagian kategori. Yang pertama, kemampuan tubuh otot lokal untuk melawan kelelahan submaksimal, dan daya tahan umum yaitu kemampuan tubuh jantung, paru-paru dalam waktu kelelahan, dalam melawan kelelahan dengan intensitas rendah waktu lama. Nah, di sini saya akan memberikan contoh olahraga atau contoh untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar supaya tubuh kita bagus. Karena apalagi sekarang Indonesia lagi diserang virus corona, jadi kita harus memiliki tubuh yang kuat, sehat, dan tidak mudah lelah. Karena kenapa? Karena ketika tubuh kita mudah lelah atau mudah capek, kita akan mudah terserang oleh penyakit. Nah, di sini ada beberapa contoh kegiatan atau olahraga yang bisa kita lakukan di dalam rumah, seperti lari. Lari tidak mungkin karena kita dilarang keluar rumah, sangat berbahaya untuk sekarang kita untuk keluar ke sana kemari. Jadi kita lari, cukup lari di tempat saja bisa, jadi di dalam rumah atau di halaman rumah bisa. Untuk lari di tempat sekitar 5 menitan lari biasa, pemanasan gitu. Nah, atau yoga pun lebih efektif kalau menurut saya, karena tidak banyak memakan tempat dan olahraganya pun tidak terlalu berat untuk dilakukan, sehingga kita dapat berlatih yoga di dalam rumah. Seterusnya, renang. Mungkin bagi orang-orang jarang ya, mungkin orang yang mempunyai rumah yang dalamnya ada kolam renang. Tapi ya kalau semisal ada, itu pun bisa dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Yang keempat, senam. Nah, senam ini seru menurut saya olahraga ini, karena kita bisa senam rame-rame sama keluarga. Apalagi kita sekarang lagi pada kumpul semua satu keluarga, kita bisa mengajak adik kita, kakak kita, mbak kita, ibu kita, bapak kita, semuanya bisa kita ajak yang di dalam rumah. Jadi seperti itu. Terus skipping atau jumping. Nah, skipping sendiri pun menurut saya lebih efektif untuk olahraga atau untuk meningkatkan daya tahan kita di dalam rumah. Jadi kita skipping, jumping ya sekitar 5-10 menit kan di belakang rumah, jam-jam 8-an, habis bersih-bersih rumah, itu bagus untuk kegiatan untuk mengisi kegiatan kosong lah. Dan seterusnya adalah berlari di tangga. Nah, ini sangat efektif karena berlari bertangga itu bisa meningkatkan daya tahan, bisa meningkatkan jantung kita agar kita tidak mudah capek, kita tidak mudah kelelahan. Ketika jantung kita sudah mulai terasa capek, atau seperti gini lah contohnya, orang perokok itu jantungnya itu sudah mulai tidak sempurna lagi. Ketika dia jalan saja 10-100 meter dia jalan, biasanya dia sudah kehabisan napas. Nah, itu bisalah kita lakukan di dalam rumah, berlari di tangga, jalan maju mundur. Sekiranya kita terkeluar keringat, kita bisa dan kita bisa sekalian berjemur, karena pemerintah menganjurkan kita untuk selalu berjemur setiap hari untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita atas virus corona ini tadi.
Mungkin sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Amal. Saya dari PKUB 2019. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian latihan kekuatan atau strength. Nah, pengertian dari kekuatan atau strength adalah dimana merupakan kemampuan yang dikeluarkan oleh otot untuk menahan suatu beban. Nah, sedangkan kekuatan otot adalah daya penggerak dalam setiap aktivitas, mengurangi resiko terjadi cedera, menunjukkan efektif kerja, dan memperkuat stabilitas persendian. Jadi, kekuatan otot itu sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari sendiri. Ketika kita melakukan angkat beban, apabila otot kita itu tidak kondusif atau tidak stabil, maka kita rawan yang namanya cedera. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan beberapa cara untuk meningkatkan kekuatan otot. Bentuk latihan yang dapat saya uraikan pada artikel ini mengenai berbagai bentuk latihan kekuatan yang dilakukan tanpa menggunakan alat barbel atau yang sedia dalam persalatan seperti fitness. Nah, jadi apalagi kita lagi diserang yang namanya virus corona, kita harus tetap menjaga otot kita agar tetap kuat dalam melakukan aktivitas-aktivitas. Nah, walaupun kita tidak bisa keluar rumah, kita tidak bisa keluar rumah, kita pun masih bisa melakukannya di dalam rumah. Apa saja yang bisa kita lakukan? Kalau menggunakan alat yang digunakan dengan memodif atau memanfaatkan alat yang sederhana. Nah, kita bisa menggunakan alat sederhana yang ada di dalam rumah. Kekuatan atau strength adalah kemampuan otot untuk melakukan kontraksi guna memberikan tegangan terhadap suatu tahanan. Kekuatan merupakan unsur yang sangat penting dalam aktivitas olahraga, karena kekuatan merupakan daya penggerak dan mencegah cedera. Maka dari itu kita harus selalu meningkatkan otot kita atau kekuatan otot kita sehingga kita bisa terhindar dari yang namanya cedera. Bagaimana caranya? Berikut manfaat kekuatan bagi tubuh. Di sini ada beberapa manfaat bagi tubuh kita. Yang pertama, sebagai penggerak atau sebagai penggerak setiap aktivitas fisik. Nah, manfaat kekuatan tubuh sendiri adalah sebagai alat penggerak setiap aktivitas. Jadi apapun yang kita lakukan itu yang dinamakan sistem gerak. Nah, ketika otot kita lemah, maka akan terjadi yang namanya cedera tadi. Yang kedua, sebagai pelindung dari kemungkinan cedera. Nah, kan kita harus sebagai pelindung. Pelindung itu jadi pengaman agar kita terhindar yang namanya cedera tadi. Yang ketiga, dengan kekuatan akan membuat orang berlari lebih cepat, melempar atau menendang lebih jauh dan efektif, memukul lebih keras, dan dapat memperkuat stabilitas persendian tubuh. Jadi ketika daya otot kita kuat, bagus, banyak hal-hal positif yang bisa diterima oleh tubuh kita. Kita memiliki tenaga yang lebih besar, kita tidak mudah cedera, kita mempunyai gerak yang lebih efektif, kelincahan kita bertambah, dan lain-lain. Latihan kekuatan dan daya tahan otot bagi atas
Latihan kekuatan daya tahan otot bagian atas dapat dilakukan dengan berbagai gerakan berikut. Nah, di sini saya akan menerangkan gerakan apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan daya tahan otot tadi. Yang pertama, push up atau telungkup dorong angkat badan. Push up adalah tujuannya untuk melatih kekuatan dan daya tahan otot lengan dan bahu. Jadi push up itu untuk melatih kekuatan lengan dan bahu kita, sehingga kita tidak mudah tercedera. Yang kedua, cara melakukannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, posisi tidur telungkup, tubuh lurus dan kaki rapat, ujung kaki bertutup pada lantai. Nah, jadi badan kita terlungkup, kaki rapat dan kaki ditutup rapat. Terus kedua, telapak tangan menapak lantai di samping dada. Cara menghadap ke depan, siku ke siku. Nah, jadi posisi tangan harus menempel ke lantai dan tidak boleh terlalu renggang. Yang ketiga adalah angkat badan ke atas hingga kedua tangan lurus. Kepala dan badan kaki berada dalam satu garis yang lurus. Jadi ketika kita begini, tangan kita harus mengangkat sampai tangan kita ini terlurus dan kepala pada posisi kepala dan kaki itu tetap lurus, tidak menyentuh lantai, tetap dalam satu garis lurus. Yang keempat, badan diturunkan kembali dengan cara menekuk dan sementara posisi kepala, badan dan kaki tetap lurus, tidak menyentuh lantai. Nah, begitu. Kelima, ketika menurunkan tubuh bersama membuang napas, lakukan berulang selama 30 detik atau sampai merasa kita tidak kuat lagi. Namun sebaiknya latihan ini dilakukan secara bertahap, yaitu 10 sampai 15 kali dan 20 kali apabila menggunakan hitungan. Tetapi bila menggunakan waktu bisa diawali selama 10 sampai 15 atau 20, 25, 30 sampai 45 detik untuk yang sudah terlatih. Dari tahapan ke tahapan berikutnya diselingi istirahat 30 detik. Jadi kalau saya biasanya itu saya melakukan push up itu saya menggunakan hitungan. Biasanya saya push up 20 kali, saya berhenti istirahat kurang lebih 30 detik, terus lanjut lagi 20 ke 40, saya teruskan istirahat 30 detik. Nah, kalau saya merasa sudah tidak kuat lagi, saya akan berhenti sampai di situ. Apabila saya masih kuat, saya akan melanjutkannya untuk tahap yang berikutnya. Seterusnya adalah pull up atau gantung angkat tubuh. Nah, di sini mungkin susah menurut saya untuk melakukannya karena kita harus membutuhkan orang lain. Nah, tujuannya adalah untuk apa? Melatih kekuatan daya tahan otot lengan dan bahu. Cara melakukannya adalah: 1. Sikap awal berdiri di bawah palang tunggal atau untuk penahan yang di atas. Yang kedua, kemudian loncat sendiri atau minta bantuan teman untuk bergantungan pada talang tunggal. Nah, jadi kita bisa minta tolong kakak, adik, mbak, orang tua bisa untuk minta tolong untuk kita diangkatkan ke tempat tumpuan tadi. Terus jarak kedua tangan selebar bahu. Nah, posisi telapak tangan menghadap ke arah kepala, kedua lengan lurus seperti itu. Terus kedua tangan mengangkat badan hingga dagu melewati panggul. Nah, jadi seperti sit up jadi bentuknya seperti itu, tapi ini bergantung.
Terus yang keempat, badan diturunkan kembali ke posisi semula. Lakukan gerakan ini berulang-ulang, semakin banyak hasil yang dapat semakin baik tingkat kekuatan otot. Untuk pemula, latihan dapat dilakukan secara bertahap, yaitu 10 kali, 15, 20 kali. Setiap tahapan diselesaikan diberikan istirahat waktu 30 detik. Kalau saya biasanya menggunakan hitungan itu biasanya bisa 10 sampai 15 kali. Ketika saya capek, merasa tidak kuat, saya berhenti, istirahat 30 detikan, saya teruskan lagi. Ketika saya capek, saya berhenti. Jadi jangan sampai kita memaksakan, karena sangat berbahaya untuk pull up ini. Mungkin itu tips-tips agar kita dapat melakukan untuk melatih kekuatan otot kita di dalam rumah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.